Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan puing-puing pesawat hilang yang membawa 11 penumpang di kawasan Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Petugas memperluas radius pencarian korban dengan menggunakan drone. Basarnas terus melakukan pencarian korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Proses pencarian dilakukan di darat dan melalui pantauan udara. Petugas juga melakukan upaya pencarian dengan drone menyisir lereng gunung. Medan yang curam menjadi kendala petugas dalam mencari korban. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Indonesia masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan pesawat ATR 42500 yang membawa 3 penumpang dari KKP dan 8 awak tersebut. Pemirsa, perkembangan terbaru, tim SAR gabungan menemukan 2 jenazah korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Penemuan jenazah korban menjadi titik krusial dalam operasi yang telah berlangsung selama 3 hari di medan yang ekstrim perbatasan Maros, Pangkep. Lokasi penemuan satu korban pria berada di dinding tebing dengan kemiringan ekstrim hingga 90 derajat sehingga menyulitkan proses evakuasi. Evakuasi dilakukan dengan teknik grappling, yakni menggunakan tali dari atas tebing. Setelah berhasil ditarik dari dinding tebing, korban rencananya akan segera dibawa menuruni jalur darat menuju posko Tombo Pulu. Sementara itu korban kedua ditemukan di kedalaman 500 meter, diduga berjenis kelamin perempuan. Ada kabar gembira bahwa tim kita selain berhasil mengevakuasi beberapa puing dari pesawat, rupanya tadi sudah saya yakinkan kepada tim yang di depan melalui komunikasi radio bahwa sudah ditemukan satu korban. Dan sekarang sedang berupaya untuk kita evakuasi ke posko Aju di Tombo Bulu ini. Kondisi korban? Kondisi korban kami belum bisa menyampaikan di sini. Yang jelas ini butuh effort yang cukup keras karena memang kondisinya luar biasa. Dari sana disampaikan sekarang kondisinya cukup tertutup, berkabut dan medan sangat sulit. Tetapi ini tidak sesulit kalau mungkin kita akan melaksanakan perjalanan ke posko Aju di Tombo Bulu ini. Sejumlah warga di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sempat mendengar suara dentuman keras dari arah pegunungan di belakang rumah mereka. Suara dentuman sempat didengar warga yang diduga berasal dari jatuhnya pesawat ATR 42500 yang dilaporkan hilang kontak saat dalam penerbangan. Menurut warga, suara yang terdengar sangat berbeda dari bunyi ledakan yang biasa terdengar dari arah publik di kejauhan. Meski tidak melihat kejadian secara langsung, warga merasakan getaran dan suara keras. Ya, itu suara yang tadi ya, Bu? Ya. Tapi tahu kalau itu suara pesawat atau bagaimana, Bu? Tidak. Berapa kali kita dengar, Bu? Satu. Terhantam turunnya. Saya tidak tahu, saya ngajak ke apa itu karena tidak pernah kita dengar Besar suaranya itu. Informasi semuanya. Jadi tadi malam ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, apakah ELT-nya bekerja apa tidak? Biasanya kalau pesawat menabrak gunung atau menabrak lereng, itu ELT-nya ikut hancur sehingga tidak berfungsi. Bukan ELT-nya rusak, menyebabkan pesawatnya jatuh. Jadi mohon rekan-rekan wartawan
Menteri Perhubungan Budi Purwagandi bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menemui ibunda dari Farhan Gunawan, co-pilot pesawat ATR yang masih dalam pencarian. Sang ibu jatuh sakit usai menerima informasi musibah ini. Kita menjaga Pak Kepala Basarnas, kita mengupayakan semua sehat, kesehatan, silakan mohon doanya Bu. Sementara pemirsa, upaya pencarian terus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan yang berkoordinasi dengan Basarnas. Basarnas menyisir lokasi dari penemuan serpihan pesawat. 13-17 kami mendapatkan informasi dari JMA Anak kalau terjadi satu pesawat ATR 400 yang mengalami lost contact. Basarnas untuk langsung menuju serpihan-serpihan yang dicurigai, dan betul adanya serpihan tersebut ada dan dilakukan penyisiran. Ternyata serpihannya berjauhan, di mana ada badan pesawat itu di ketinggian 1291. Malam hari ini sekali lagi terima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh seluruh unsur yang tergabung. Pemirsa, nekat menambang emas di lokasi terlarang. 6 orang penambang ilegal tewas usai terjebak dan menghirup asap di lubang tambang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 jenazah bisa dievakuasi dan 4 lainnya masih dalam pencarian. Asap putih tebal terlihat masih mengepul keluar dari lubang galian tambang emas milik PT Antam di Kecamatan Langgung, Kabupaten Bogor. Diduga asap ini yang sempat menjebak 11 orang penambang tanpa izin, peti yang masuk ke lokasi dari lubang tikus. Beruntung 5 orang bisa selamat dan sementara 6 lainnya terjebak di dalam lubang. Hasil evakuasi, 2 jasad korban sudah dievakuasi, sementara 4 korban lainnya masih dalam pencarian. Menurut keluarga, para korban sebelumnya berpamitan untuk pergi ke Gunung Pongkor guna mencari emas, namun setelah 2 hari kepergiannya malah mendapat kabar duka. Hingga kini, petugas masih berusaha melakukan evakuasi para korban, namun akibat medan dan kendala cuaca, serta masih banyaknya kepulan asap, menjadi kendala proses pencarian korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah belum surut. Warga terutama bayi dan lansia dievakuasi ke tempat lebih aman. Aparat Polres Pekalongan mengevakuasi bayi berusia 15 hari beserta orang tuanya yang terjebak banjir setinggi 70 cm di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Petugas juga mengevakuasi sejumlah warga lanjut usia dengan cara digendong di tengah genangan banjir. Mereka kemudian dievakuasi menggunakan mobil polisi ke tempat yang lebih aman. Ada 214 masyarakat pengungsi yang kita evakuasi. Kita sudah menyiapkan 3 posko pengungsian, yaitu di Kecamatan Siwalan, kemudian di Lokatek. Kita berupaya tetap memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat yang terdampak banjir, baik itu melakukan evakuasi. Sementara di lokasi pengungsian, kebutuhan dasar warga sangat terbatas. Para pengungsi masih membutuhkan selimut, makanan siap saji, obat-obatan, dan alas tidur. Kondisi rumah seberapa itu? Setengah di dalam sepinggang ya. Mbak, kebutuhannya apa yang sekarang dibutuhkan pengungsi? Apa? Pampers, pakaian, minyak, selimut, ya alat mandi, sabun-sabun itu. Hingga saat ini, banjir di Kabupaten Pekalongan masih merendam sejumlah wilayah di Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Seragi. Desa Pait menjadi wilayah terparah, di mana sebanyak 3.320 jiwa terdampak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, 9 hari Kabupaten Pati, Jawa Tengah dikepung banjir. Akibatnya warga mulai terserang berbagai penyakit.
Di sejumlah desa terparah banjir di Pati, mirisnya masyarakat sudah mulai merasa gatal, terjangkit penyakit kulit hingga demam. Terhitung sudah 9 hari masyarakat di desa tersebut terendam air dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Pati bisa memberikan prioritas pelayanan kesehatan bagi warga. Masalah penyakit yang dialami juga bisa segera ditangani dengan maksimal.